hamil ini bener-bener susah makan ya, mual muntah ya. Terus kalau mau makan tuh harus ngebayangin sesuatu yang enak baru bisa makan. Wabarakatuh, kembali lagi di official YouTube Gantesha Mardutila. Kali ini kita kembali sharing kesehatan. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu untuk mendukung dan mensupport channel ini supaya bisa lebih berkembang dan bermanfaat lagi bagi banyak orang. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya supaya ada video baru bisa dapat infonya. Terus jangan lupa like, komen. Kalau ada kritik dan saran bisa langsung berkomentar di bawah ya. Oke, sekarang aku mau bahas mual muntah yang terjadi pada ibu hamil. Banyak banget nih yang ngeluh lagi mual muntah nih di trimester awal. Wajar banget, dan aku pun merasakan di kehamilan pertama aku ini. Ternyata aku juga ngerasain namanya mual muntah. Aku kira karena aku kan suka makan ya, jadi kadang nggak bauan gitu ya, tapi pas hamil ini bener-bener susah makan ya, mual muntah ya. Terus kalau mau makan tuh harus ngebayangin sesuatu yang enak baru bisa makan ya. Terus pernah itu udah makan agak banyak ya, kirain nggak akan muntah, taunya muntah semua. Dan itu bikin ya agak, maksudnya kepikiran ya, takutnya memang nggak tersalurkan nutrisinya pada adik bayi karena kitanya terus-terusan muntah, nggak nafsu makan ya, dan sebagainya. Itu pasti jadi worry banget buat kita ibu hamil ya, buat si adik janin gitu ya. Apalagi maksudnya banyak di ibu hamil itu nggak di trimester awal aja, dia masuk trimester 2 dia masih merasakan mual muntah. Nah gitu, tips apa aja biar mual muntahnya itu nggak terus-terusan dialami oleh ibu hamil dan kitanya tetap happy, kitanya nggak banyak khawatir, dan adik bayi di dalam juga tetap dapat nutrisi yang bagus meskipun kitanya sedang mual muntah. Nah apa aja sih? Oke, tips-tipsnya pertama, boleh kita makan buah-buahan dulu sebelum makan berat. Nah gitu ya, biasanya memang ada yang makan buah-buahan setelah makan berat ya. Nah kalau untuk yang mual muntah, boleh sebelum makan itu kita makan buah-buahan dulu yang seger-seger dulu ya. Terus setelah misalnya kita udah makan buah-buahan, misalnya buah pisang ya, buah jeruk ya gitu ya, terus baru kita coba makan sedikit dulu ya. Jadi jangan dipaksain banyak. Ada beberapa memang karena males ngunyah, ya udah deh makan banyak aja gitu ya, ternyata akhirnya apa, muntah kan gitu ya. Jadi diupayakan sedikit-sedikit dulu tapi sering ya tadi. Apalagi kalau ibu hamilnya ini ada asam lambung ya, ada mah, biasanya itu dapat memperburuk kondisinya gitu ya, karena asam lambung tadi ya ditambah hormon di kehamilan yang naik gitu ya, jadi dapat memperburuk kondisi ibu hamil tersebut yang terjadi mual muntah. Nah antisipasinya tadi ya, tetap makan sedikit tapi sering. Terus usahakan kalau mau makan, kalau misalnya mual nggak mau banget gitu, nggak mau banget lihat makanan, oke boleh makan yang manis-manis dulu atau buah-buahan dulu untuk meningkatkan selera makannya gitu. Jadi jangan sama sekali nggak makan ya gitu, jangan sama sekali nggak makan meskipun kitanya lagi nggak nafsu, nggak mau ngunyah ya gitu ya, pokoknya mual muntah berat gitu ya. Tapi kita harus pikirin ada janin di dalam, itu butuh nutrisi loh gitu. Meskipun di 3 bulanan itu kan ada bayi memang sudah terbentuk ada ini ya, ada kantung makanan, jadi dia meskipun kita lagi mual muntah, dia ada cadangan makanan di dalam gitu. Tapi meskipun begitu, kita tetap harus upayakan masuk makanan buat tenaga kita gitu ya. Terus buat pertumbuhan dan perkembangan janin juga utamanya gitu. Jadi upayakan kita sugestinya dirubah dulu. Jangan dibayangin pasti mual nih, pasti muntah nih gitu ya. Makanan itu pasti bikin saya mual, pasti bikin saya muntah. Jangan. Itu sugesti juga dapat berpengaruh loh sama mual muntahnya kita. Jadi dari sugesti pun kita harus berubah. Jadi jangan dibayangin makanan itu bikin mual muntah kita gitu ya, tapi bayangin yang enak-enak gitu, dan motivasi diri bahwa makanan yang masuk ke kita itu untuk membuat kita lebih sehat lagi, membuat perkembangan di adik bayi juga lebih sehat lagi gitu. Jadi bayangin seperti itu. Terus ada lagi yang memang
tiap gosok gigi atau misalnya morning sickness ya, ibu hamil ada morning sickness, jadi tiap pagi nih mual muntah, jadi males makan deh, males sarapan deh karena udah mual muntah tadi ya gitu. Nah diupayakan kalau memang udah gosok gigi jadi mual muntah terus nggak mau makan, jadi jangan gosok gigi dulu aja ya, tapi makan dulu aja baru gosok gigi. Tapi nggak langsung habis makan gosok gigi juga, ada yang karena baru makan banget gosok gigi muntah lagi ya. Tapi jedalah minimal itu 2 jam setelah makan ya. Jadi setelah makan kalau belum gosok gigi, yaudah kita gosok gigi setelah makan, tadi jedanya 2 jam gitu. Dan itu dapat menghindari terjadinya muntah ketika selesai makan gitu. Terus ada yang memang karena gosok gigi dari odolnya ya, dari busanya juga jadi memicu mual muntah ya. Nah biasanya aku sendiri pribadi ya, nggak mungkin sih kalau aku misalnya gosok gigi nggak pakai odol tuh kayak gak gosok gigi ya gitu. Aku memang sebelum ganti pasta gigi itu aku ngerasa kalau gosok gigi tuh muntah banget, gak enak banget gitu. Jadi aku antisipasinya ganti pasta giginya sama pasta gigi anak-anak yang rasa stroberi. Nah itu ngebantu banget sih buat aku sendiri, buat pribadi gitu ya. Kalau pakai pasta gigi yang anak-anak stroberi itu jadi berkurang mual muntahnya, jadi nggak bau banget gitu. Nah itu boleh dicoba buat ibu-ibu hamil yang memang kalau tiap gosok gigi ngerasa mual muntah banget, boleh ganti pasta gigi ya. Oke, selanjutnya jangan lupa juga tetap banyak minum air putih. Nah ya, air putih itu juga bagus untuk menstabilkan cairan yang ada dalam tubuh kita. Meskipun kita makanannya kurang, tapi kalau cairan kitanya tetap terpenuhi, itu juga dapat membantu kondisi kita ya. Karena kalau nggak makan sama sekali kan bisa lemes banget ya, tapi kalau cairannya kita terpenuhi, kita juga terhindari dari namanya dehidrasi gitu. Jadi tetap minum yang banyak, yang cukup ya. Kalau ibu hamil itu minumnya 2 liter, atau kita pakai tumbler aja deh, ada kan tumbler yang ukurannya udah pas 2 liter. Nah itu kita ukur di situ, sehari tuh udah kalau bisa habis segitu ya, meskipun kitanya beser-beser ya gitu ya. Antisipasinya jangan diminum terlalu banyak pada saat malam hari, karena memang capek bolak-balik kamar mandi untuk pipis ya gitu. Terus kalau misalnya ada lagi mual muntahnya udah nggak tertahankan, udah sampai nggak masuk makan sama sekali, nah itu perlu ke periksa ya ke rumah sakit, atau memang menyediakan layanan rawat inap ya. Biasanya kalau yang nggak masuk makan sama sekali itu perlu diinfus ya, dirawat ya, karena kan nggak masuk makan dari mulut ya, jadi harus masuk cairan juga lewat tubuh, bisa dengan infusan. Nah itu yang dikhawatirkan kalau kita udah nggak masuk sama sekali makan, terus kita harus periksa ke rumah sakit, ternyata di rumah sakit kita harus masuk cairan infusan tadi ya, untuk menolong kondisi kita yang lemes banget, apalagi ada janin di dalam gitu ya. Dan itu yang memang harus tahu juga kondisi kita sendiri, karena kita sendiri yang tahu kondisi kita ya, lemes atau enggaknya. Jadi jangan sampai karena mual muntah kita jadi dirawat di rumah sakit. Makanya antisipasinya seperti itu ya. Jadi jangan mikirin makanan berat aja sedikit tapi sering, tapi boleh sambil nyemil-nyemil yang bergizi, kayak ada Roma kayak gitu ya, Roma sari gandum, boleh nyebutin merek jadi ya, kayak gandum gitu ya, boleh roti dan sebagainya ya, itu juga ngebantu gitu ya biar tetap bertenaga. Oke, segitu aja tips dari aku. Kalau ada kurang mohon dimaafkan, kalau ada kritik saran boleh komentar ya. Oke, semangat terus Bumil, jangan stres ya, tetap semangat, tetap memberdayakan diri, dan mudah-mudahan lancar kehamilan kita sampai besar. Dadah.